Selamat siang, Tias. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang, Bu. Puji Tuhan baik. Hari ini hari Minggu. Gimana nih hari Minggunya? Menyenangkan ya, bisa Iya, terbebas sedikit dari tugas. iya, Bu, cukup menyenangkan. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Tias karena sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan konseling pada hari ini. Iya, Bu, sama-sama. Sebelumnya, apakah Tias sudah pernah mengikuti kegiatan konseling sebelumnya? Belum, Bu, ini yang pertama kalinya. Oh, baiklah. Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling ya. Iya, Jadi, Bu. konseling itu merupakan suatu proses pemberian bantuan dari konselor atau guru BK kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Nah, di dalam konseling ini nanti ada beberapa asas yang menjadi dasar kita, yaitu asas kerahasiaan. Jadi permasalahan Tias ini nantinya tidak akan diketahui oleh banyak orang, hanya Ibu dan Tias yang tahu. Siap, Bu. Nah, untuk waktunya kita kurang lebih akan melakukan konseling ini selama kurang lebih 45 menit. Apakah Tias setuju? Setuju, Bu. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan lagi yang masih mengganjal di hati Tias. Saya rasa tidak banyak, Bu, yang perlu saya tanyakan. Baik, kalau begitu Ibu ingin bertanya, harapan Tias apa sih setelah mengikuti sesi konseling pada hari ini? Saya harap saya bisa sedikit lega dari trauma yang saya pernah alami bully itu, Bu. Kalau begitu, silahkan diceritakan bagaimana Tias mengalami tindak bullying itu. Silahkan Tias bercerita. Jadi sebenarnya saya sudah cukup lama, Bu, saya mengalami hal ini. Tapi saya memang tipe orang yang cuek. Saya nggak suka bercerita permasalahan, tapi kok lama-lama jadi mengganjal. Oh, jadi sebenarnya sejak kapan Tias mengalami tindak bullying itu? Sejak SD, Bu, sampai SMP sekarang. Kalau begitu, apakah perasaan trauma itu muncul sejak Tias masih SD? Iya, Bu. Lalu, apa yang sudah Tias lakukan selama ini untuk mengurangi rasa cemas karena trauma itu? Saya biasanya menghibur diri, Bu, dengan melihat drakor atau enggak lihat BTS. Lalu, setelah melihat itu, perasaannya gimana? Udah agak lega sih, Bu, tapi kadang teringat lagi. Baiklah, berarti leganya hanya sementara ya. Iya, Bu. Lalu, apakah yang melakukan tindakan bullying kepada Tias itu adalah teman-teman Tias di waktu SD? Iya, Bu. Hmm, Teman-teman saya juga nggak tahu kenapa mereka seperti itu. apakah sebelumnya Tias itu pernah berselisih paham atau memiliki masalah dengan mereka? Ya paling paling itu pernah sederhana, itu sepele gitu loh, Bu. Tapi lama-lama kok jadi keterlaluan banget. Keterlaluan gimana yang Tias maksud? Itu pernah mereka tuh kayak mandang fisik, kadang tuh kayak pernah temen aku tuh didorong gitu loh, Bu. Oh, berarti Tias itu selain mengalami bullying verbal, tapi juga mengalami bullying fisik ya? Iya, Apakah orang tua Tias sudah tahu mengenai tindakan teman-teman Tias ini? enggak, Bu. Tias nggak pernah cerita dan ya mereka kayaknya cuek-cuek aja. Jadi orang tua tidak tahu ya mengenai permasalahan yang dihadapi Tias.
Iya. Lalu, apakah Tias mengalami perubahan-perubahan yang lebih positif? Ketika tadi berusaha menghibur diri, misalnya melihat drakor atau menonton BTS seperti itu. Saya sering melamun, menjadi kurang percaya diri, sama kadang susah makan. Jadi yang dapat Ibu simpulkan dari pembicaraan kita tentang permasalahan tadi yaitu sebenarnya Tia sudah mengalami tindakan bullying ini sudah sejak SD, tapi mungkin hanya dipendam saja. Lalu yang melakukannya adalah teman-teman Tia sewaktu SD. Tia tidak hanya mengalami bullying fisik, namun juga bullying verbal. Di sisi lain, orang tua Tias tidak tahu menahu mengenai permasalahan yang dialami Tias ini. Dampaknya, mungkin Tias tadi jadi sering melamun, nafsu makan turun, kurang percaya diri. Benarkah seperti itu, Tias? Benar sekali, Bu. Nah, jadi sebenarnya Tias di sini punya kekuatan, yaitu kemampuan untuk bersikap masa bodoh atau cuek-cuek aja dengan masalah ini. Tapi yang ditakutkan kalau nanti permasalahannya dibiarkan terlalu lama, jadi menumpuk-numpuk itu, tidak ada titik temunya. Benar sih, Bu. Saya tuh orangnya nggak gampang mudah percaya sama orang lain, nggak gampang cerita sama orang lain. Jadi kalau begitu menurut Tias sumber permasalahannya ini apa? Menurut saya yaitu masalah yang terlalu lama saya pendam, belum selesai tapi sudah tertumpuk dengan masalah lain. Baiklah, ini Ibu ada sebuah media untuk menggambarkan perasaan Tias. Sebentar ya. Nah, sudah terlihat belum Tias medianya yang Ibu share kepada Tias? Sudah, Bu. Nah, jika digambarkan dalam skala 1 sampai 10, di mana angka 1 adalah keadaan yang sangat terpuruk akibat bullying ini, dan 10 adalah keadaan bebas dari segala bentuk kecemasan yang Tias alami. Menurut Tias, sekarang Tias berada di angka berapa saat ini? Angka 3, Bu. Lalu di skala 3 saat ini apa yang sudah Tias lakukan untuk terbebas dari perasaan trauma itu? Ya cuma cari pelarian, Bu, biar lupa sama permasalahannya. Kalau begitu, Tias ingin berada pada skala berapa setelah dari konseling ini? 8, Bu. Nah, baik. Jadi Tias tadi mengatakan sekarang berada di angka 3. Tias ingin menuju angka 8. Berarti Tias harus melewati angka 4, 5, 6, dan 7. Kira-kira dalam waktu berapa lama Tias ingin mencapai skala 8 tersebut? Berapa ya, Bu? Paling nggak 1 bulan. Baiklah, nggak cepet-cepet nggak apa-apa sih. Yang penting progresnya itu terlihat. Bagus, Tias sudah menetapkan target berapa lama yang akan dilakukan Tias untuk mencapai target itu. Sekarang, coba Tias memejamkan mata sebentar. Nah, Tias bayangkan, Tias itu sedang tidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu, Tias merasakan kelegaan yang luar biasa karena masalah dan trauma yang Tias alami akibat bullying ini sudah dapat terselesaikan dengan baik. Tias bayangkan gimana rasanya sudah terbebas. Sekarang buka mata Tias. Pilihkan apa yang Tias lakukan sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan. Untuk menaruh dendam saya kepada mereka, yang penting itu saya introspeksi diri dulu, Bu. Lalu, Barangkali ada sikap saya yang salah kepada mereka.
Nah, tadi mungkin tidak menaruh dendam kepada teman yang membuli Tias, lalu introspeksi diri. Selanjutnya apa lagi? Memaafkan mereka, Bu. Nah, memaafkan. Lalu apakah ada lagi? Sudah, Bu. Bagus sekali, Tias sudah mampu merencanakan apa yang akan Tias lakukan untuk terbebas dari rasa trauma ini. Yang penting semua berlandaskan niat baik, tapi hasilnya juga akan baik. Ya, Bu. Baiklah, dari perbincangan kita tadi, apa yang dapat kamu simpulkan, Tias? Saya menyimpulkan bahwa kita dapat berbagi cerita dengan orang lain agar masalah kita menjadi sedikit berkurang. Baiklah, terus rencana Tias tadi apa saja untuk terbebas dari trauma ini? Saya berusaha untuk memaafkan saja, Bu, biar saya juga terbebas dari masalah. Nah, yang terpenting Tias tidak memiliki dendam kepada teman Tias tersebut ya. Lalu jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Minta Ya, penguatan Bu. biar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Lalu gimana nih perasaan dia setelah sudah melakukan konseling dengan ibu ini? Udah lega sih, Bu. Baik, ibu punya tugas ya buat Tias. Gimana? Ya, Bu. Nah, ibu berikan tugas kepada Tias. Nah, ibu akan memberikan tugas kepada Tias sebagai evaluasi dari konseling kita pada hari ini. Nah, sudah muncul di layar Tias. Sudah, Bu. Nah, jadi ini judulnya yaitu Jurnal Perkembangan Harian. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi nanti tugas Tias menuliskan, misalnya hari Senin Tias sudah berusaha untuk berdoa kepada Tuhan, minta penguatan. Nanti Tias tulis di hari Senin, hari Selasa, misalnya Tias berusaha memaafkan mereka, lalu berusaha untuk menjalin hubungan baik lagi dengan mereka. Jadi nanti setiap perkembangan yang Tias alami, Tias bisa tuliskan di jurnal tersebut ya. Ya, Bu. Sudah paham tugasnya? Sudah, Bu. Nah, tugasnya ini nanti mungkin kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya, mungkin di minggu depan ya. Ya, Bu. Kalau begitu, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, Ibu mengucapkan terima kasih kepada Tias karena sudah mau berperan dalam konseling traumatik pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan tadi dapat Tias pergunakan untuk mengurangi sedikit trauma yang Tias alami ya. Ya, Bu. Karena sesi konseling ini akan berakhir dan dia sudah mampu merencanakan apa yang akan dia lakukan ke depannya. Ibu kira kegiatan konseling kita sore hari ini kita cukupkan sampai di sini ya, Tias. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Baik, selamat beraktivitas lagi dan tetap semangat belajar ya. Ya, Bu. Terima kasih, Selamat Tias. siang. Dan halo Tias, selamat sore. Halo, Bu. Selamat sore. Kita ketemu lagi ya setelah seminggu yang lalu kita ketemu di Zoom meeting ini juga. Ya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Tias?
Baik, Bu, tapi kemarin-kemarin kurang baik. Loh, lah kenapa kok kurang baik? Agak meriang, Bu. Oh, kalau boleh tahu meriangnya karena apa? Karena banyakkan minum es. Hawanya beberapa hari ini memang panas banget ya. Jangan sering-sering minum es, nanti malah jadi meriang. Ya, Bu, siap. Ibu mengucapkan terima kasih karena dia sudah berkenan untuk mengikuti konseling individu sesi kedua pada hari ini. Ya, Bu, sama-sama. Nah, mengenai asas-asas dalam konseling, dia sudah paham ya? Sudah, Bu. Baiklah, untuk waktunya kita akan melakukan konseling sesi kedua ini mungkin selama 30 menit. Bagaimana? Apakah dia setuju? Setuju, Bu. Baiklah, pada konseling sesi 2 ini, Ibu akan bertanya mengenai perkembangan yang telah Tias capai selama seminggu ini. Bagaimana? Apakah Tias sudah siap untuk menceritakan perkembangan yang Tias alami? Kalau untuk bercerita sih sudah siap, Bu. Nah, baiklah. Minggu kemarin kan Ibu sudah memberikan sebuah jurnal harian. Sudah diisi jurnalnya? Sudah, Bu, tapi baru sampai hari Sabtu. Nggak apa-apa. Jadi jurnal yang kamu isi tersebut bisa dijelaskan apa saja yang kamu lakukan, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, mengenai hal-hal yang telah Tias lakukan untuk mengurangi trauma yang Tias alami. Bagaimana, Tias? Baik, Bu, saya cerita per hari ya, Bu. Jadi saya konseling itu hari Minggu kemarin. Saya ceritanya dari hari Senin ya, Bu. Dari hari Senin itu saya menonton drama Korea, Bu, untuk menghilangkan rasa cemas yang saya alami. Hasilnya saya lumayan membantu mengurangi kecemasan saya, Bu. Baiklah, itu rencana yang telah Tias lakukan di hari Senin. Kalau hari Selasa bagaimana? Saya membaca buku kitab suci, Bu. Saya cukup tersentuh sama firman-firman Tuhan. Firmannya Tuhan pernah berkata kalau kita harus mengasihi musuh-musuh kita karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, baiklah, ayat di kitab suci itu sangat menyentuh hati Tias ya? Iya, Bu. Di hari Sabtu saya coba untuk merenungi sambil mendengarkan lagu rohani. Bu, saya mencoba untuk sedikit demi sedikit mengurangi dendam saya kepada mereka. Terus gimana? Saya terus nangis, Bu. Setelah nangis perasaan terus habis nangis ternyata saya lega banget. Lega. Bagus. Nah, Tias sudah mencoba melakukan apa yang jadi rencana Tias. Lalu di hari Kamis bagaimana? Saya nggak ngapa-ngapain, Bu, karena saya sudah merasa cukup. Jadi di hari Kamis nggak ngapa-ngapain ya. Hari Jumatnya, Tias ngapain? Kalau saya hari Jumat saya coba cerita ibu saya. Awalnya sih takut kalau ibu saya anggapannya kurang enak. Pertamanya ibu saya kaget karena saya nggak pernah cerita. Tapi kalau saya udah cerita, lama-lama cerita, akhirnya ibu juga menasihati saya agar nggak dendam sama mereka. Nah, setelah cerita sama ibu, gimana perasaannya? Lega nggak? Lega, Bu. Nah, kalau di hari Sabtu kemarin, dia ngapain nih? Saya tulis semua keluh kesah saya di sebuah kertas, lalu saya bakar. Lalu
Gimana setelah menulis dan membakar kertas itu perasaannya Tias jadi gimana? Nah, ternyata itu juga ngaruh loh, Bu. Saya ngerasain cemasnya itu kayak udah hilang gitu. Oh, jadi di hari Senin Tias menonton K-pop, di hari Selasa membaca firman Tuhan, di hari Rabu merenungi firman Tuhan, Kamisnya nggak ngapa-ngapain. Terus hari Jumatnya Tias cerita sama ibu. Lalu di hari Sabtu Tias menulis di sebuah kertas lalu dibakar ya. Ya, Nah, bagus sekali realisasi dari rencana yang telah Tias susun. Jadi sekarang rasanya gimana nih? cukup lega, Bu. Udah jauh lebih baik daripada kemarin-kemarinnya yang nggak tahu harus ngapain. Nah, jadi Tias merasa bahwa kecemasannya akibat bullying ini sudah berkurang ya. Ya, Bu. Nah, Ibu akan share screen mengenai skala ini. Sudah kelihatan belum, Tias? Sudah, Bu. Nah, jika digambarkan dari skala 0 sampai 10 ini, di mana angka 0 itu perasaan sangat terpuruk Tias akibat tindak bullying yang dilakukan oleh teman-teman Tias, dan 10 adalah keadaan yang gini. Kalau di angka 10 ini perasaan lega banget. Tias sekarang berada di angka berapa nih? Kalau sekarang sih, ya Bu, jujur saya sudah berada di angka 7 kalau menurut saya. Oh, berarti perkembangannya sudah cukup signifikan ya. Minggu lalu Tias Ya. berada pada skala berapa? Kalau minggu kemarin yang 3, kalau sekarang yang 7. Wah, bagus sekali. Bagaimana? Berarti Tias sudah melewati skala 4, 5, 6 gitu. Gimana perasaannya saat berada Saya di cukup skala 7 ini? Saya cukup lega, Bu. Kayak nggak ada beban yang harus berkurang banyak banget sih. Saya jadi lebih bisa mengontrol kecemasan yang saya alami. Baiklah, jadi yang terpenting itu penerimaan diri Tias. Dan jangan pernah menaruh dendam kepada orang lain ya, nanti malah jadi penyakit hati. Siap, Bu. Baiklah, kalau begitu, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi? Kalau saya sih sudah tidak ada, Bu. Karena sesi konseling ini sudah akan berakhir dan dia sudah mampu menceritakan perkembangan-perkembangan yang dialami, yang ternyata perkembangannya sangat signifikan dari mulai minggu kemarin. Dia juga sudah mampu menyusun rencana dan merealisasikannya. Kalau begitu, sesi konseling ini Ibu cukupkan sampai di sini ya, Tias. Ya, Bu. Terima kasih sudah membantu saya. Sama-sama. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi, misalnya kalau Tias kok merasa cemas lagi atau gimana, bisa chat ke WA Ibu ya. Baik, Bu. Nanti kalau saya ada apa-apa pasti mau hubungi Bu Agnes. Baik, kalau begitu Ibu cukupkan sampai di sini sesi konseling kedua kita. Selamat beraktivitas kembali dan terima kasih ya Tias. Ya, Bu. Sama-sama. Selamat Selamat sore. sore.